wabarakatuh. Nama saya Ega Rahayu, NPM 212151088, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Untuk video kali ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan soal UAS Teori Bilangan 2021 dengan dosen pengampu yaitu Pak Dedi Nurjamil. Jadi, langsung saja kita membahas soalnya. Soal yang pertama yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linier. Pada soal ini kita diharuskan untuk mencari EPB. Setelah ditemukan EPB-nya, maka kita akan mengubah kombinasinya menjadi kombinasi linier. Jawaban, kan angkanya dari 3077 dan 288. Kita ambil angka yang terbesar yaitu 3077. 3077 itu sama dengan 10 kali 288 ditambah 197. Nah, setelah kita dapat nilai hasil penjabaran dari 3077, kita ambil dari mana angka yang terbesar, yaitu 288. 288 kita jabarkan kembali seperti yang 3077, yaitu 1 kali 197. Biasanya ini untuk perkalian ini mengikuti angka sebelumnya yang ini. Nah, mungkin untuk yang ini kita lihat dari soal agar mempermudah. Selanjutnya kita cari lagi mana angka yang paling besar, yaitu 197. 197 kita jabarkan lagi. Jadi 2 kali 91 ditambah sisanya 15. Lalu angka yang paling besar 91. Kita jabarkan lagi menjadi 91 sama dengan 6 kali 15 ditambah 1. Lalu 15 adalah angka yang paling besar, maka 15 sama dengan 1 kali 15, atau juga bisa kayak gini, 15 kali 1 ditambah 0. Nah, karena kita mencari EPB-nya, maka yang jadi EPB-nya adalah 1, bukan 0. 1. Nah, angka 1 ini, EPB ini kita akan menyatakannya dalam kombinasi linier, yaitu menyatakan sebagai kombinasi linier. 1 sama dengan 3077 menjadi variabel dari X ditambah 288 dengan variabel Y. Nah, setelah ini kita ini untuk bahan awal ya. Jadi kita jabarkan lagi. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 kali 15. Dari mana ini dapat? Dari sini. Nah, untuk istilah yang kita sering dengar, 6 kali 15-nya tuh berpindah ruas. Atau sama-sama dikurangi 6 kali 15, seperti itu. Nah, didapat 1 sama dengan 91 dikurangi 6 kali 15. Lalu diturunkan lagi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 kurangi 2 kali 91. Di mana ini didapat? Sama seperti tadi, yaitu angka 1. Yang ini kita sama-sama kurangi 2 kali 91. Maka kita masukkan 15 diganti dengan
197 kurangi 2 kali 91. Kita kalikan terlebih dahulu menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 kali 197 ditambah 6 kali 2, 12 dikali 91. Setelah itu kita tambahkan. Ini seperti 1 kali 91 ditambah 12 dikali 91. Karena sama-sama 91, maka kita bisa tambahkan, yaitu 13 dikali 91. Nah, 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 kali 197. Nah, untuk 91 kita ganti lagi menggunakan yang ini, yaitu sama-sama dikurangi 1 kali 197. Nah, kita ganti 91 dengan 288 dikurangi 1 kali 197. Kita kalikan terlebih dahulu, yaitu jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 13 kali 197 dikurangi 6 kali 197. Karena sama-sama 197, kita bisa jumlahkan, yaitu negatif dengan negatif, maka menjadi pertambahan. Maka menjadi negatif yang ditambahkan, yaitu jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 kali 97, 197. Lalu 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 kali 3077 dikurangi 10 kali 288. Ini sama didapat dari sama-sama dikurangi 10 kali 288. Lalu kita kalikan terlebih dahulu, yaitu jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 19 kali 3077 ditambah 190 dikali 288. Karena sama-sama 288, maka kita jumlahkan, yaitu 13 ditambah 190 jadi 203 dikali 288 dikurangi 19 3077. Nah, jika sudah didapat hasil seperti ini, kita kembalikan lagi kepada rumus yang bervariabel, di mana 3077 variabelnya X, 288 variabelnya Y, yaitu di mana artinya X adalah negatif 19 dan Y adalah 203. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Itulah pembahasan UAS teori bilangan nomor 1. Untuk nomor 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, untuk bisa mengetahui jawabannya, yaitu kita cari satu persatu terlebih dahulu. Kita akan mencari dulu 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, kita mengambil dengan pangkat yang mungkin kita anggap kecil terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 4. Bisa saja 2 pangkat 3, itu terserah kita bagaimana kita bisa mudah dalam mengerjakan soalnya gitu. Nah, saya ambil 2 pangkat 4 di mana kongruen dengan 2 modulo 14. 2 pangkat 4 kongruen 2 modulo 14. Lalu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. 2 pangkat 8 dari mana? 8 dari 4
dikali 4, di mana perkalian pangkat menjadi pertambahan pangkat. Kongruen 4 modulo 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 4 kali 4 modulo 14. 2 pangkat 16 kongruen 16 modulo 14. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 16 kali 16 modulo 14. 2 pangkat 32 kongruen 256 modulo 14. 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. Lalu untuk bisa menjadi 36 yaitu ditambahkan lagi dengan 2 pangkat 4 yaitu 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen 4 karena 2 akar 32 adalah kongruen 4 dan 2 akar 4 kongruennya 2, maka 4 kali 2 modulo 14 yaitu 2 pangkat 36 kongruen 8 modulo 14. Lalu kita akan mencari 3 pangkat 38, maaf ini pangkat 38, habis dibagi 14. Sama kita tentukan dulu dari 3 pangkat terkecil. Terserah kita sebenarnya, tapi saya tetap memilih 3 pangkat 4. Kongruen 11 modulo 14. Lalu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 sama kongruen 11 dikali 11 modulo 14. 3 pangkat 8 kongruen 121 modulo 14. 3 pangkat 8 kongruen 9 modulo 14. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 kali 9 modulo 14. 3 akar 16, 3 pangkat 16, kongruen 81 modulo 14. 3 pangkat 16 kongruen 11 modulo 14. 3 seterusnya ya. 3 akar 16 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen 11 dikali 11 modulo 14. 3 pangkat 32 kongruen 121 modulo 14. 3 pangkat 32 kongruen 9 modulo 14. 3 pangkat 32 kali 3 pangkat 4. Kenapa 3 pangkat 4? Karena kita sudah yang diketahuinya 3 pangkat 4. Untuk bisa ke 3 pangkat 38. Nah, karena 3 pangkat 32 adalah kongruen 9 dan 3 pangkat 4 kongruennya 11, maka dikalikan. Modulo 14. 3 pangkat 36 kongruen 99 modulo 14. 3 pangkat 36 kongruen 1 modulo 14. 3 pangkat 36 kali 3 pangkat 2. Karena tinggal butuh 2 lagi untuk bisa ke 3 pangkat 38. Kongruen 1 dikali tulis saja lagi 3 pangkat 2 modulo 14. 3 pangkat 38 kongruen 1 kali 9. 9 didapat dari 3 kali 3 modulo 14. 3 pangkat 38 kongruen 9 modulo 14. Maka penyelesaiannya yaitu 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 kongruen 8 dari 2 pangkat 36, 9 dari 3 pangkat 38 modulo 14. 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 kongruen 72 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 2 modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Itulah penyelesaian soal UAS teori bilangan nomor 2. Untuk nomor 3,
Tentukan himpunan penyelesaian dari 1, 2, 3x kongruen 132 modulo 231. Langsung saja jawab. Di sini 1, 2, 3x dikurangi K kali dari modulonya 231 kongruen 132. Kita faktorkan menjadi lebih sederhana gitu, yaitu 3 kali 41x dikurangi K kali 77. Hasilnya akan sama dengan yang ini, kongruen 132. Nah, untuk 3 ini kita sama-sama bagi, kedua ruas kita sama-sama bagi 3. Di mana 132 dibagi 3 menjadi 44, yaitu 41x dikurangi K kali 77 kongruen 44. Nah, untuk kedua ruas yang ini kita sama-sama ditambah K kali 77. 41x sama dengan 44 ditambah K kali 77. X kita sama-sama bagi 41, X kongruen 44 ditambah K kali 77 dibagi per 41. Nah, untuk mengetahui nilai K-nya kita coba sembarang gitu. Dari angka 1 sampai kita menemukan angka di mana X yang pertamanya adalah nilai bulat tetap seperti ini, tidak desimal ataupun pecahan. Nah, saya temukan K-nya yang pertama yaitu 17. Jika K sama dengan 17, maka X1 kongruen 33 modulo 231. Nah, untuk si K ini kita masukkan ke sini. Nah, didapat 33. Seperti itu. Nah, coba lagi sampai kita menemukan X yang kedua yang jumlah X-nya juga tetap gitu. Nah, saya dapat K-nya sama dengan 58, maka X2 kongruen 110 modulo 231. Nah, setelah seperti ini, gampang gitu. Gampang karena tinggal 58 kurangi 17 sama dengan 41. Nah, untuk selanjutnya tinggal 41 tersebut ditambah dengan 58. Nah, kita ditemukan 99, maka X3-nya masukkan ke sini, sikanya lalu didapat 187 modulo 23. Jika mungkin dalam pertanyaannya sampai K berapa, tinggal 99 ditambah 41 dan seterusnya. Nah, untuk soal ini kita hanya mengambil 3, maka himpunan penyelesaiannya adalah 33,110,187. Itulah penyelesaian dari nomor 3 soal UAS teori bilangan. Untuk yang nomor 4, carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Jawab. Misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut. Nah, untuk bisa menghasilkan bilangan ganjil, tentunya kita akan ditambah dengan 1 atau 3. Kita ngambil dari angka yang kecil saja agar dalam menjumlahkannya juga mudah gitu ya, tidak terlalu sulit. Nah, jika mungkin dimintanya untuk bilangan genap, maka kita tinggal tidak perlu ditambah angka ganjil seperti ini gitu. Cukup dengan 2 kali bilangan real gitu. Nah, untuk bilangan pertama yaitu 2x ditambah 1, dan untuk bilangan kedua yaitu 2x ditambah 3. Nah, karena untuk mungkin ditambah 2 nanti akan menjadi genap gitu. Sedangkan kita yang akan cari adalah bilangan ganjil positif. Maka penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu 2x ditambah 1
dan 2x ditambah 3 kongruen 10. 10 dari mana? Dari soal gitu. Dari soal yang kelipatannya merupakan modulo gitu. Modulo 107. Nah, kita kali silang, didapat 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen 10 modulo 107. 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 kurangi 10 kongruen 0 modulo 107. Kenapa jadi kongruen 0? Untuk 10 kita sama-sama kurangi 10 gitu, kedua ruas. 4x kuadrat ditambah 8x ditambah negatif 7 kongruen 10 modulo 107. 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen 0 modulo 107. Nah, kita cari berapa agar bisa memfaktorkan kembali 4x kuadrat ini gitu. Nah, saya mengambil 11 gitu, sama-sama ditambah 11. Nah, 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ditambah 11, hasilnya ditambah 4 kongruen 11 modulo 107. Ini, maaf sebelumnya, ini 2x ditambah 2 kuadrat dari pemaktoran 4x kuadrat ini, kongruen 11 modulo 107. 2x ditambah 2 kuadrat, 2x ditambah 2 kuadrat, kongruen 11. Nah, untuk menghilangkan pangkat, maka kita cari modulo yang bisa dipangkatkan. 11 tidak bisa diakarkan, lalu ditambah 107, jadi 118 masih tidak bisa, ditambah lagi 107 jadi 225. Nah, untuk 225 ada akarnya, jadi 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen 225 modulo 107. Ini harusnya ini sudah 2x ditambah 2 kuadrat kongruen, maaf sebelumnya ini 15 pangkat 2 dari akar 225 modulo 107. Nah, untuk pangkatnya kita bagi menjadi, maka 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Kita satu-satu dulu yang ini ya. 2x sama-sama dikurangi 2 kongruen 15 kurangi 2 modulo 107. 2x kongruen 13 modulo 107. 2x kongruen 13. Untuk kita mencari yang bisa dibagi 2 gitu. Jadi kita tambahkan 107 ke 13. Kongruen 120. Nah, untuk 120 kita sudah bisa bagi 2 gitu. 2x kongruen 120 modulo 107. X kongruen 60 dari 120 bagi 2 modulo 107. Nah, untuk sebelah kirinya yaitu sebelah kanan, 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. 2x sama-sama dikurangi 2 kongruen negatif 15 kurangi 2 modulo 107. 2x kongruen negatif 17 modulo 107. 2x kongruen negatif 17 kongruen 90 sama seperti yang 120 tadi ditambah 107 modulo 107. 2x kongruen 90 modulo 107. X kongruen 45 dari 90 bagi 2 modulo 107. Nah, jika sudah didapat x-nya, maka kita masukkan ke dalam pemisalan tadi yang 2x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Untuk x yang pertama yaitu x kongruen 60 modulo 107, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 kali 60 ditambah 1 sama dengan 121. 2x ditambah 3 sama dengan 2 kali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, untuk
X 4 kongruen 45 modulo 107, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 kali 45 ditambah 1 sama dengan 91, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 45 ditambah 3, 93. Nah, ini merupakan hasil dari bilangan ganjil positif gitu. Nah, namun di soal kita yang dicari adalah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan. Jadi kita urutkan dari yang paling besar, yaitu yang ini, yang 121 dan 123. Jadi dua buah bilangan ganjil tersebut adalah 121 dan 123. Itulah jawaban dari soal UAS teori bilangan nomor 4. Nah, selanjutnya nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438 Y sama dengan 156. Jawab penyelesaian umum yaitu dari persamaan yang dari soal. 84X kurangi 438Y sama dengan 156. Nah, kita sama-sama bagi bagi 6, yaitu didapat hasil 14X kurangi 73Y sama dengan 26. Nah, lalu untuk 73Y kita sama-sama ditambah 73Y lagi untuk kedua ruas, yaitu 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Nah, untuk X didapat dari kedua ruas sama-sama dibagi 14. Itu X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Ini hasil dari penjambaran 73Y ditambah 26 per 14. Ini merupakan kita tandai untuk persamaan pertama. Nah, misalkan pecahan tersebut yang ada di persamaan sebelumnya menjadi huruf gitu ya, agar mudah gitu. Nah, untuk misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Nah, dari persamaan ini yang pecahan ini dimisalkan menjadi huruf agar lebih mudah. Maka didapat 14T. Di mana didapat 14T? Yaitu dari 14 kita sama-sama kedua ruas dikali 14, yaitu 14T sama dengan 33Y ditambah 12. Nah, maka kita sama-sama kurangi 12 gitu. Nah, didapat kita ubah posisi 3Y sama dengan 14T kurangi 12. Y sama dengan 14T kurangi 12 per 3, yang dimana kedua ruas sama-sama dibagi 3. Nah, Y sama dengan 4T kurangi 4 ditambah 2T per 3. Ini didapat dari penjabaran 14T kurangi 12 per 3. Sama seperti tadi, untuk pecahan ini kita misalkan lagi. Misalkan U sama dengan 2T per 3. Nah, 3 kali U sama kita sama-sama kali 3 untuk menghilangkan pecahan. 3U sama dengan 2T. Nah, kita ubah posisi 2T sama dengan 3U. Nah, T didapat dari kedua ruas sama-sama dibagi 2. T sama dengan 3U per 2. Nah, T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, ini penjabaran dari 3U per 2. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, misalkan lagi, karena masih ada pecahan gitu. Misalkan Pi sama dengan U per 2. Maka 2Pi per U. Nah, karena sama-sama dibagi 2, dikali 2.
Nah, kita ubah posisi U sama dengan 2V. 2V ini merupakan persamaan keempat. Nah, untuk mempermudah lagi, kita substitusikan gitu dari persamaan yang akhir dulu. 4 substitusikan ke 3, yang dimana U adalah 2V. Nah, kan persamaan ketiga adalah TU ditambah 2U per 2. Nah, karena U 2Pi, maka T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2. Nah, sama dengan 2Pi ditambah Pi, karena 2 habis dibagi 2. Nah, sama dengan 3Pi. Maka kita tahu nilai T adalah 3Pi. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, lalu persamaan kelima kita substitusikan lagi ke persamaan kedua, karena kita kan nomor 5 diketahuinya T, nilai T. Maka kita ke persamaan kedua yang dimana ada nilai T gitu. Nah, Y sama dengan 4 kali T. Kurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Y sama dengan 4T ganti dengan 3Pi dikurangi 4 ditambah 2 kali 3Pi per 3. Nah, Y 4 kali 3 12Pi dikurangi 4 ditambah 2 kali 3Pi 6Pi per 3. Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah 2Pi, 6 bagi 3, 2Pi. Nah, Pi dengan Pi ditambahkan, Y sama dengan 14Pi kurangi 4. Ini merupakan persamaan ke-6, maka ada 6 persamaan. Nah, substitusi yang terakhir yaitu persamaan ke-6 substitusikan ke persamaan ke-1, karena yang sudah diketahui adalah nilai Y gitu. Nah, X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, X sama dengan 5 kali 14 Pi negatif 4. Kurangi 4, karena dari persamaan ke-6. Ditambah 1 ditambah 3 kali 14 Pi kurangi 4 ditambah 12 per 14. Nah, kita kali silang. X sama dengan 70Pi dikurangi 20 ditambah 1 ditambah sama kali silang juga 42Pi kurangi 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70Pi dikurangi 19 dari negatif 20 ditambah 1 negatif 19 ditambah 42Pi per 14 karena 12 habis. X sama dengan 70Pi kurangi 19 ditambah 3Pi dari 42 bagi 14. Nah, untuk Pi dengan Pi kita jumlahkan menjadi X sama dengan 73Pi dikurangi 19. Nah, penyelesaian khususnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. 73Pi kurangi 19 lebih dari 0. Nah, ini X kan sudah diketahui. Nah, untuk negatif 9 kita sama-sama kedua ruas ditambah 19. 73Pi lebih besar dari 19. Nah, untuk Pi kita sama-sama bagi 73 kedua ruas. Jadi Pi lebih besar dari 19 per 73. Pi lebih besar dari 19 per 73. Dan untuk Y, kita tahu Y adalah persamaannya 14 Pi kurangi 4 lebih dari 0. Nah, 14 Pi lebih dari 4 karena kedua ruas sama-sama ditambah 4. Lalu Pi lebih besar dari 4 per 14 karena kedua ruas dibagi 14. Kita perkecil lagi, Pi lebih besar dari 2 per 7. Nah, kita mendapat garis bilangan yaitu karena lebih besar maka arahnya ke arah kanan sama untuk 19 per 73 dan 2 per 7 juga sama ke arah kanan. Nah, untuk ke arah kanan gini, kita untuk mempermudah, kita ambil karena ada 6 persamaan, jadi kita juga ambil 6 angka gitu. Karena kan untuk ke kanan ini kita tidak tahu sampai kapan gitu, jadi maksudnya tak terhingga. Kita ambil 6 contoh yaitu
maka Pi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan penyelesaiannya adalah Pi, di mana Pi lebih besar dari 19/73 X bilangan real gitu. Pi 1 hasilnya 54 dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Gitu. Dimasukkan ke dalam persamaan, mendapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Gitu. Terima kasih. Itulah penyelesaian soal teori bilangan nomor 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembahasan 5 soal UAS Teori Bilangan 2021. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.